Oke, jadi hari ini anak-anak kantor gue yang di Jakarta itu harus ke Klaten. Terus pas kesininya gue bilang, bawa mobil pinjeman kek, apa gitu yang bisa kita sambil bikin videonya. Nah, akhirnya mereka coba cari pinjaman dan kita dipinjemin Jetour Dashing. Dan ini memang ya kalau mobil-mobil dari Tiongkok itu harganya itu luar biasa loh. Ini mobil secara harga itu di bawah 400 juta, 390 juta rupiah. Dan ini kelasnya seharusnya kalau dari harganya itu kayak apa ya? Mungkin kayak Honda HR-V ya, tapi nggak nyampe 400, Toyota Yaris Cross, atau mungkin Hyundai Creta. Tapi secara dimensi, ini mobil gede ya. Dia panjangnya 4560, hampir 4,6 meter ya. Dimana kalau mobil yang gue sebutin tadi itu rata-rata panjangnya 4,3 meter dan lebarnya 1,9 meter. Makanya gue kaget tadi waktu sholat Jumat gue dijemput anak-anak kantor lagi ini, wih, dalamnya gede banget ya. Karena gue belum pernah masuk ke dalam mobil ini ya. Cuma pas emang kita lihat langsung masuk ke dalam interiornya, ini harusnya mobil ada di kelas mobil yang ya 600-500 jutaan lah kalau dari dimensinya. Dan tampang depannya ini strong banget ya. Jadi karakternya kuat. Dari jauh orang udah tahu pasti ini adalah Jetour gitu. Jadi karakternya tuh kelihatan jelas, nggak ngikutin mobil A, B, C, D, F, G gitu ya. Sama tulisan Jetour gede di sini. Jadi grillnya tuh panjang. Lampu utamanya ada di sini ya, ada LED semua. Di sini ada lampu DRL-nya. Sama kalau kita lihat dari samping nih ya. Ini mobil kalau di foto kelihatannya nggak terlalu besar kan. Pas kita lihat langsung besar karena dia punya ban sama pelek itu yang gede juga. 235 R19. Biasanya mobil kalau peleknya gede ya, itu bisa ngebuat si mobil itu nggak kelihatan segede itu. Nah, terus kita lihat ke bagian sampingnya. Nah, bagian bawahnya tuh agak turun ke bawah, kayak kupe-kupe gitu. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya, nah ini. Gue suka sih tampilan belakangnya tuh kelihatan mahal dan lampunya itu detail. Jadi kalau kita lihat atasnya nih, ini lucu nih. Jadi spoilernya itu, dia tuh kayak ada tempat kamera tapi nggak ada kameranya di bagian belakang. Terus di sebelah kanan kirinya itu ada high mounted stop lamp dan desainnya itu niat banget gitu. Dan bawahnya itu kayak ada diffuser besar. Knalpotnya nggak kelihatan ya. Jadi waktu jemput sholat Jumat orang bilang itu mobil listrik apa mas? Bukan, ini bukan mobil listrik. Ini mesinnya 1500 cc turbo dan mesinnya ini kurang lebih mirip-mirip kayak sama yang dipakai sama Chery Omoda 5 yang 1500 yang RZ. Oke, sekarang kita buka. Nah, seperti yang kalian lihat ya, karena emang dia mobil dimensinya besar, bagasinya pun juga besar. Sudah pakai power back door, harga under 400 juta. Sama di bawah sini kita dapat tempat penyimpanan ya. Di sini tuh bisa kita kebawahin lagi kalau misalkan kita pengen bagasi yang lebih gede. Tapi kalau misalkan kita pengen bikin rata lantai, taruh di atas saja nih separasinya. Nah, di bawah lagi ada ban serep space saver ya. Jadi kalau kita lihat bagian belakangnya, interiornya itu secara space emang nggak bisa dibandingin sama kayak kereta HR-V dan lain-lain sih. Ya secara dimensi udah beda. Kalau nggak salah juga ini space-nya itu 486 liter. Bentuknya halus dan nggak ada bunyi ngek gitu ya. Oh, mobil kan biasanya nggak suka tuh ada bunyi-bunyi gitu. Oke, kita mau sambil jalan-jalan. Jadi kan sekarang lagi rame film Pabrik Gula ya. Nah, itu syutingnya di Klaten. Jadi gua cek di Google, itu syutingnya di 2 tempat. Di pabrik gula yang di Cirebon, satu lagi di pabrik gula Gondang. Itu depan toko helm temen gua. Jadi kita mau ke sana aja. Kita lihat nanti di sana tuh ada apa sih di pabrik gula itu sambil kita nyobain si mobil ini gimana rasa berkendaranya. Oke, sekarang kita ke bagian tengahnya dulu ya. Ke kunci. Nah, seperti ini kuncinya ya. Seperti yang gue bilang. Dan ini bisa dibuka jadi kunci biasa. Jadi kalau misalkan akinya habis atau semacamnya mau masuk, tinggal dicongkel aja, nanti masukin kunci bisa diputar buat kebuka. Nah, ini kita buka aja. Wow, ini yang gue kaget pas masuk ke dalam. Gede. Jadi ini mobil, meskipun harganya under 400 juta, tapi pas masuk ke dalam, ini lega sekali. Legroom, headroom, wow, gede. Dan kalau kita lihat joknya juga, ini joknya itu bukannya dikecil-kecilin ya, jadi ukurannya benar-benar besar.
Ya, kaki kita bisa tertopang dengan baik ya. Sama, dia tuh nggak bisa dimundurin lagi sebenarnya ya. Tapi bawaan standarnya itu sudah cukup rebah. Jadi buat di belakang itu mau ini posisinya kayak posisi males, posisi santai. Jadi kalau kita di belakang pun itu rasanya jadi kayak bos. Ya. Door trimnya bagian sini masih pakai plastik keras. Di sini ada aksen-aksen digital gitu ya. Sama bawahnya ini pakai kulit, tapi kulitnya kulit sintetis. Sampai ke bagian sini ada empuk-empuknya ya. Nah, yang bagian sini baru dia plastik keras. Dan dia itu sudah pakai all auto power window. Cuma ini mobil lagi mati aja nih. Jadi yang auto itu bukan yang driver doang, belakang pun juga. Nah, terus kita dapat storage yang cukup besar. Ada cup holdernya. Sama kita dapat AC di bagian belakang, ventilasinya. Di bawah sini ada tempat buat naruh handphone. Sama ini nih, ini kayak BMW Mercy tuh. Plastiknya itu dikasih rubber finish. Jadi dia nggak licin sama nggak terlalu bunyi kalau misalnya kita naruh barang di bawah sini. Nah, di bawahnya baru ada colokan. Nah, colokannya juga gue suka nih, ada Type C-nya sama Type A-nya. Sama di sini bisa dibuka jadi tempat penyimpanan. Di armrestnya ada 2 buah cup holder dan dia bisa diisi 3 orang secara proper karena emang kursinya juga lebar. Coba pas kita duduk sini ya, ini mobil kan emang lebar. Cuma pemandangan kita tuh nggak bisa terlalu plong gitu karena si kursi depannya itu model sporty. Jadi bagian headrestnya sama kursinya itu dibikin nyatu. Di sini ini kayak ada black room gitu. Rasanya mahal sih. Jadi kalau misalkan kalian suka duduk di belakang atau pakai driver, ini mobil pasti bisa bikin kalian happy. Nah, sekarang kita ke bagian depannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Kita nyalain aja. Oke, kita buka shade atasnya. Panoramic Skyroof itu pencetnya sekali aja, dia langsung buka otomatis. Oke, sekali lagi. Karena kalau buka pencet sekali dia akan sampai tengah. Kalau pencet sekali lagi sampai kebukanya full dan ini panjang ya, jadi gede sampai ke belakang. Nah, kalau misalnya kita pencet yang ini, itu bisa buat ngebuka. Oh, bukannya gede ya. Bisa lagi dong. Wah, ini buat pejabat nih. Buat keluar nih gampang nih karena bukannya gede. Biasanya kan yang kaca-kaca begini bukannya kecil doang ya. Sama Jetour dibikin lega. Aduh, enak dingin. Di luar ini sebenarnya bentar lagi mau hujan. Dan yang gue seneng ya, Panoramic Skyroofnya ini kalau misalkan kita lupa nutup gitu ya, dia kalau kita kunci dia akan nutup tiranya secara otomatis. Jadi nggak bikin kabin kita tuh jadi panas. Dan sekarang kita ngomongin interiornya ya. Dan seperti yang gue bilang, ini mobil kan lega ya. Interiornya tuh terasa lebarnya. Bahkan saking lebarnya, AC-nya 3 nih ventilasinya. 1, 2, 3. Ini AC-nya tuh punya tombol yang lengkap ya. Mulai dari kecepatan, temperatur, defoggernya, ngambil udara dari mana, ventilasinya, mode, sama nyalain matiin AC-nya, kompresor dari sini. Termasuk matiin AC bisa dari sini. Kayak panas ya. Kalau kita pencet nanti dia akan muncul. Dan ini dia punya layar itu gede, 10,25 inci. Dan kalau misalkan kalian lagi nyetir, pencet-pencet gini kan repot ya. Nanti ini bagus nih. Dia dikasih shortcut di sini. Jadi navigasinya itu bisa tuh. Pencet dari sini aja. Karena sekarang udah mulai jarang biasanya kalau udah pakai touchscreen, tombol command key-nya ini dihilangin ya. Nah, cuma memang di bagian sininya nih ada home, back, sama matiin audio. Bukan matiin sih, audio tetap nyala tapi dia jadi screen saver gitu. Sama tombol settingsnya itu dia kapasitif. Jadi bukan tombol yang bisa ditekan beneran. Nah, kalau kita putar di bagian sininya, ini jadi volume. Nah, di atasnya ada auto hold, ada hazard, ada hill descent control, sama ada electronic parking brake-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat transmisinya, ini tombol P-nya itu bukan di bagian sini, tapi di bagian bawah sini. Jadi kalau P masuk ke sini, terus kalau kita mau masukin D, tinggal ke bawahin. Mau masukin manual, tinggal ke kiriin, atau ya pedal shift. Nah ini nih, Chery itu nggak punya pedal shifter, tapi di Jetour itu ada. Dan kalau kita lihat tombol-tombolnya, ini nggak ada. Ada nggak, Re, satu yang sama tombolnya kayak punya Chery? Nggak ada loh, gue nggak nemu loh. Biasanya kan satu grup tuh masih ada yang sama ya. Tapi nih, panel atasnya beda ya.
Lampunya dinyalain juga beda bentuknya, semuanya beda. Ini bagus loh nih, ada cekleknya gitu. Rasanya mahal. Nih, spionnya beda. Buka di sini. Wih, lampunya ada gambar gunung di sininya ya. Jadi ini bener-bener kayak mobil yang nggak satu grup gitu. Dan di mobil ini, gue juga menemukan beberapa elemen yang mirip kayak Mercedes-Benz. Contohnya, nih, tombol push start stop engine button ya, ini mirip kayak punya Mercedes-Benz. Setirnya, tombol-tombolnya ini juga mirip kayak punya Mercedes-Benz, tapi pengoperasiannya berbeda. Sama buat ngasih kesan mahal gitu ya. Di bagian Twitter itu dikasih metal seperti ini, metal pakai CNC ya. Sama tuh, buat bukaan pintunya, ini cakep loh. Oke. Dan interior sendiri di bagian atas ini dia pakai soft touch ya. Jadi dipencet-pencet empuk. Jahitannya beneran. Di sini juga pakai soft touch dan di bagian paling kiri itu ada pattern-patternnya gitu. Tapi yang di sini tuh ini jahitannya itu cuma cetakan doang. Kalau yang ini baru dia pakai jahitan yang beneran. Nah, door trimnya bagian sini masih keras. Bawahnya ada pattern digital lagi. Baru di bagian sini pakai kulit. Even sampai kesininya pun juga masih pakai kulit sintetis. Nah yang lucu nih, kelihatan nggak? Dia ini ada merah-merah ya. Dan ini bahannya kalau dipegang merah-merahnya kulit kayak tas mahal ya. Ini ternyata bisa dibuka dan ini ada magnetnya. Jadi kalau kita naruh barang di sini, apa yang bisa ditaruh sini ya? Nggak bisa. Oh bisa. Nah biar nggak jatuh dikasih ginian. Tahu nggak nih sebenarnya? Kalau misalkan gua jadi jetur ya, gue bikin payung custom yang warnanya merah juga, diselipin di sini ya, terus diikat gitu, tek, rasanya langsung kayak premium banget gitu, kayak Rolls Royce kan ada payungnya kan, ditaruh di bagian door trim, buka dari samping kan. Ini kalau dikasih payung lipet, wah ini cakep nih. Nih masukan nih buat jetur, kalau misalkan mau bikin aksesoris gitu ya, atau mau hadiah buat customer, kasih payung bisa diselipin sini, itu rasanya langsung berubah. Mahal rasanya. Mau hujan-hujanan, kita mau keluar mobil lagi hujan-hujanan, tinggal buka, set, keluarin, truk. Kalau udah selesai tinggal taruh lagi, tek. Wih, kayak tas mahal. Nah, di bawahnya ada tempat penyimpanan, dan sama yang unik adalah di sebelah kanan sini ini ada tombol ya, bulat sama kayak navigasi gitu. Ternyata ini tombol buat ngatur spion. Jadi tombol yang tengahnya ini itu bisa dipilih kiri kanannya ya. Habis itu navigasinya itu ya buat ini, buat ngatur spion ya, mau kiri kanan dan kawan-kawannya gitu. Nah terus di sebelah kanannya ini ada buat ngatur ketinggian lampu. Sebelah kirinya untuk matiin stability control. ESP off, carefully drive please. Kok gitu? Please drive carefully. Carefully drive please. Bener loh. Yaudah, ini kayaknya udah mau mendung, jadi takutnya nanti kita sama pabrik gula nggak bisa ngapa-ngapain. Wih, udah ini loh, udah elektrik ya. Ada lambarnya dong. Ini jarang-jarang mobil segini ada lambarnya. Sama yang sebelah kiri ini juga pakai elektrik. Nah, wire charging ya itu 50 watt. Nah kalau kalian mikir 50 watt pasti panas dong. Ada kipasnya di sini. Sama ada tempat penyimpanan. Bisa buat kunci, 12 volt, USB ya. Tapi nggak ada C-nya ya, yang belakang ada C-nya, yang depan sini nggak ada C-nya ya. Sama di sini ada cup holder dan ada kalau misalkan kuncinya susah gitu kan, kadang-kadang sinyal tabrakan, ditaruh sini nih, disuruhnya, ada gambarnya. Ini pencet, ada tempat penyimpanan cukup gede, sama ada ventilasi AC-nya, jadi bisa jadi cool box ya. Kulitnya tuh lumayan loh, kayak kulitnya Napa Leather, jadi dia agak sedikit keset. Sama dibuka nih, wih, udah soft opening. Yo, let's go. Semoga nyampe bawa payung, Rek. Takut sampai pabrik gula. Oke. Ini lagi. Oke, kita jalan. Dia kayaknya ada ini ya. Oh, ada kamera 360-nya. Oh, bisa lihat kiri kanan. Oke, ini bisa pakai steering wheel angle activation, signal lampnya juga bisa dinyalain kalau kita pencet lampu sen, nanti dia bisa ikut nyala ya. Terus ada transparansinya, jadi dia bisa bawahnya bolong tuh, kayak mobilnya transparan. Nah biasanya kalau yang transparan gini nyebutnya kamera 540 ya, jadi nggak cuma 360, tapi karena bawahnya bisa jadi kelihatan.
Tapi ini gambarnya cukup bagus loh. Transparannya tuh jahitannya dia tuh nggak ini loh. Biasanya antar sambungan kamera itu dia tuh kayak ada ininya loh, kayak ada garisnya gitu. Ini bener-bener bagus tuh, kayak ban doang jalan gitu kan. Kayak apa kalau di film SpongeBob tuh yang kamera yang transparan mobilnya, Barnacle Boy and Mermaid Man. Nah ini sebenarnya kita tuh mau, sebelum kita jalan ke sana ya, ini mobil gua cek tekanan bannya ini tinggi sekali, di atas 40 ya. Bentar, mana tadi? Oke. Baru jalan, belum kelihatan. Nanti kalau udah jalan baru kelihatan. Tadi gua ngeliat tuh di sekitar 40 PSI, tapi dia dalam bentuk bar. Nah, kita mau samain semua, jadi sekitar 2,2, 2,3 atau sekitar 33 PSI. Karena biasanya di angka segitu itu angka yang paling pas. Oke. Cuma sayangnya nih ya, pom bensin tempat kita biasa ngecek tekanan ban, nambah atau ngurangin, itu lagi ditutup. Gara-gara apa? Pertalit campur air. Ada aja. Oke, ngomong-ngomong soal pabrik gula. Jadi di Klaten itu, dulu zaman Soeharto itu emang disuruh nanam tebu sama pemerintah. Dan pabrik gulanya tuh banyak banget, bahkan dari zaman Belanda. Ada pabrik gula Gondang Winangun yang kemarin, yang ini kita mau kunjungin karena jadi tempat syuting film ya. Ada di Ceper, ada di Wedi, ada di Delanggu, banyak banget ya. Bahkan kalau kalian tahu ya, dulu kan awal tahun 1900-an tuh kan sugar boom. Gula itu dicari di mana-mana, mahal harganya. Dan waktu itu tuh Sultan Solo zaman dulu itu dia punya, kenapa dia tuh? Kaget gua. Dia punya 9 pabrik gula. Dan karena dia punya 9 pabrik gula, dia bisa beli mobil. Jadi orang pertama di Indonesia punya mobil, bahkan waktu itu Kaisar Cina sama Jepang itu gengsi. Wah, nih orang Indonesia punya mobil ya, Sultan Solo itu. Akhirnya mereka juga ikut-ikutan beli. Jadi kalah cepet tuh sama Indonesia. Nah, itu dia pom bensinnya tuh. Endurnya tutup ya? Tutup. Hujan lagi. Jadi emang orang zaman dulu tuh harus punya 9 pabrik gula dulu baru bisa beli mobil. Sekarang kita tuh nggak harus punya pabrik gula udah bisa beli mobil, karena harga mobil sudah semakin terjangkau buat orang-orang biasa, bukan cuma kalangan raja sultan ya. Oke, anyway, kembali lagi ke mobilnya ya. Ini mobil pakai mesin 500 cc turbo. Torsinya 230 Nm dan tenaganya 156 Nm. Transmisinya dual clutch transmission. Nah, seperti yang kita tahu, ini mobil mesinnya itu sudah dipakai sama Omoda 5RZ, dan mesinnya ini cukup awet ya, dan udah dipakai di banyak mobil. Wih, klaksonnya suaranya bagus. Ya. Gimana rasanya? Tentu saja kalau kita pakai akselerasi 0-100 itu sekitar 10 detikan, kenceng. Terus kalau misalkan kita dalam keadaan standar nih ya, kita jalan di 60 ya, terus di Eco RPM 900 kita gas, dia tetap ada lag-nya, butuh waktu untuk transmisinya turun. Tapi itu karena di mode Eco. Begitu pula ketika start stop, di mode Eco tuh dia kayak masih nahan gitu loh, biar irit. Nah, tapi kalau kita ubah mode berkendaranya, nah, kita swipe ke bawah, jadi sport, langsung berubah karakternya. Yang tadinya nyantai, kita lagi jalan 50 aja 1700, 1800 nih ya. Kita gas, cepet langsung turun giginya, sebentar kencengan. Sama ketika kita lepas gasnya, dia kayak masih ada basiannya gitu, jadi nggak langsung turun RPM-nya. Nah, cuman dia itu cuma ada 2 mode berkendara, jadi Eco dan Sport saja. Jadi normalnya nggak ada. Kalau yang Eco-nya itu emang sengaja kan dibikin irit kan, jadi nggak dibikin responsif. Sportnya itu dibikin langsung berubah 180 derajat. Harusnya dia punya mode normal ya, jadi nggak dicekek bensinnya kayak Eco, tapi RPM-nya nggak dibikin tinggi kayak mode Sport. Karena ketika kita pakai mobil ini, bawaannya tuh pengennya tuh mode Sport terus. Karena ketika masuk ke Eco, itu agak pedal gasnya tuh kayak ada ditahan dulu loh, dikasih delay. Seperti mobil-mobil lain yang pakai mode Eco.
Nah, tuh kelihatan 2,8 bar, 3,2 bar. Itu gede banget 3,2 bar. Coba kita ratain semua jadi sekitar 2,2 2,3 bar ya. Jadi kalau kita pakai mode sport ya, maunya lari terus. Kita injek dikit aja. Wush. Langsung ngacir. Karakter mesinnya itu dia menggebu-gebu di putaran atas. Jadi ketika masuk udah 3000 rpm ke atas itu langsung wush, cepet. Tapi kalau di bawah 3000 dia kayak agak sedikit nahan. Makanya kalau pakai mode sport dia kan mainnya rpm tinggi terus kan. Itu baru kerasa enaknya mesin ini mobil. Kenceng. Depan tuh ada pom bensin, kita mau turunin tekanan bannya ya, biar pas. Udah 2,3 bar semua ya. Udah kita riset juga berapa kilometer per liter. Dari sini mungkin ke pabrik gula Gondang berapa kilo ya? 20 ada nggak ya? Nggak tahu ya, nanti kita lihat deh berapa. Oke, setir dia sudah tilt dan teleskopik ya. Bisa turun juga. Setirnya sudah pakai kulit ya, dan lingkarnya ini cukup besar dan di bawahnya dia ada ratanya. Jadi dia flat bottom, biar kalau kita keluar masuk itu lebih gampang. Dan karena sekarang itu juga lagi mendung, hujan, padahal sekarang masih jam berapa? Jam 2:30 ya. Nih, lihat ambient slide-nya. Kelihatan jelas di bagian sebelah kanan door trim, bagian sini panjang, sama di bagian sini nih. Sama kalau kita suka duduknya itu kaki kirinya nempel, dia tuh ada bagian empuk-empuknya di bagian sini, bagian atas doang dikit. Alhamdulillah hujannya makin deras ya. Bagaimana kita ke pabrik gulanya ini? Nah, terus gimana soal kenyamanannya? Yang pertama, suspensinya. Suspensinya itu dia Eropa banget ya. Jadi kalau misalkan di jalan tol gitu ya, dia tuh cukup stabil dan agak sedikit ngambang gitu loh. Ada ayunannya. Tapi di jalan yang misalkan kita kena lubang segala macem, dia cukup keras. Masih kakunya itu masih ada. Jadi ketika lewat jalan-jalan yang agak bergelombang kecil tuh ada kaku-kakunya itu masih berasa. Tapi kaku yang masih bisa ditolerir buat jalan jauh gitu ya. Ini suspensinya enak, tapi emang kalau kita lewat polisi tidur itu harus turun kecepatan, kalau enggak dia kakunya itu masih berasa banget. Nah, sama peredaman kabin ya, bagus. Peredaman kanan, kiri, kolongnya juga lumayan ya. Untuk mobil di bawah 400 juta itu peredamannya menurut gua oke banget ya. Sama suara mesinnya itu pun masuknya di RPM tinggi aja. Kalau kayak kita lagi berhenti gini lampu merah, itu mesinnya kayak mati gak sih, kayak nggak berasa suaranya gitu. Terus handlingnya menurut gua bukan suatu spektakuler ya. Dan kalau misalkan kita berharap ini mobil bakalan lincah, nggak lincah juga, apalagi dimensinya gede ya. Tapi kalau kita pakai buat belok dengan kecepatan agak tinggi, dia punya body roll yang masih terjaga. Secara steering dia lebih ke enteng ya. Feel-nya emang agak kurang, tapi pas kita belok kecepatan agak tinggi, itu body roll-nya tuh mantep gitu, masih stabil. Ini mobil karakternya mirip-mirip mobil Eropa lah kalau kita ngomongin dari cara berkendaranya ya. Paling ini mobil kalau pengen lebih wah lagi, itu ADAS-nya harus ada sih. Jadi dia ADAS-nya itu cuma ada blind spot monitoring doang. Nah, dan cruise control-nya itu cuma cruise control doang. Padahal ada yang versi kalau di luar ya, itu yang ADAS-nya lengkap dengan lane keeping assist, jadi dia bisa nyetir sendiri di jalan tol. Sama untuk transmisinya kalau kita pakai di kemacetan, dia tuh rasa di city-nya tuh masih ada gitu. Rasa jeglek-jeglek gitunya pas kecepatan rendah tuh masih ada di city-nya. Dan mobil ini juga ya, tadi gue nggak nyalain wiper sama sekali. Dia otomatis nyala karena sudah pakai auto wiper, auto headlamp juga yang pastinya. Sama dia tuh ada cornering lamp-nya ya, jadi pas kita mau belok ya, atau kita nyalain lampu sen, dia tuh kayak ada lampu tambahan gitu buat menangin jalan di tempat kita mau belok gitu. Nah, ini dia pabrik gulanya, panjang sekali ya. Dari ujung sana sampai ujung sana. Dibangun di tahun 1860. Tuh ada cerobongnya di atas ya. Tuh, sepanjang itu. Tapi kalau bagian sana itu kita nggak bisa masuk. Yang bisa masuk kita ke bagian sini nih. Nah, PG Gondang Baru, Gondang Winangun. Ini dibangun zaman Belanda ya.
dan punyanya Belanda. Sekarang sih harusnya udah jadi dinasionalisasikan. Oke, kita masuk sampai ujung sana tuh. Ya. Dan di sini juga itu ada beberapa tempat wisata ya. Jadi ada restoran namanya Makutoromo 2. Nah, kita mesti putar balik dulu. Di sini kalau kita mau muter balik itu mau nyebrang itu agak susah. Pada nggak mau ngerem tuh. Masih bisa. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Nah, ada pusat oleh-oleh terbesar dan terlengkap. Gue belum pernah sih masuk ke dalam situ sih. Bisa nggak sih? Oh, ada rumah-rumah, tapi kosong. Kayaknya ini bekas-bekas rumah pejabatnya deh. Nih, tengah sini ada pohon beringin besar sekali. Sampai sana nggak boleh masuk tuh, Rek. Nggak boleh. Tapi itu tanahnya masih luas banget loh. Tuh ada rumah-rumah situ. Jalurnya sih ada, tapi kayaknya udah nggak ada yang nempatin ya. Oh, gede ya. Gue kalau beringin takutnya takut ini aja. Tumbang. Dahannya. Tuh, lihat tuh. Ya emang cocok sih buat syuting film horor ya. Tuh. Ini bisa jadi perumahan sebenarnya ya. Oh, itu kayaknya perumahan deh. Iya. Ada yang tinggal. Mau coba nggak iseng masuk? Mau iseng nggak masuk ke sana? Nggak bisa sih, muat sih. Tapi ujungnya di pagar. Oh, coba kita kesana dulu deh. Cari parkir dulu. Ini kan pusat oleh-oleh ya. Jadi kalau kalian lewat mau ke Jogja Solo gitu kan suka lewat sini, coba deh mampir deh. Tuh ada kereta-keretaan. Jadi zaman dulu itu truk sama mobil kan jarang. Nah mereka tuh pakai kereta. Ada kereta kecil namanya lori ya. Dan itu dipakai buat ngangkut tebu zaman dulu itu. Tuh ini alat-alatnya besar sekali. Ya. Itu mesin uap ya buat muter. Nih museum. Kita masuk yuk. Parkir dulu mobil. Rasa ya, buka jendela langsung berisik ya. Emang peredaman mobilnya bagus. Sama dia punya audio. Itu audionya nih agak unik nih. Suaranya bukan yang wah banget gitu ya. Tapi suara treble-nya si Twitternya ini powerful loh. Agak kaget gua. Nah ini Gondang Park nih. Oke. Nah ini lihat beringinnya gede. Kalau nggak salah waktu itu syutingnya di sini nih. Waktu pas ini lagi syuting. Itu kan tempat makan nggak salah. Waktu pas Mbah Ringin, gede banget pohon beringinnya. Waktu itu kalau nggak salah syutingnya di sini. Ini tutup, nggak bisa masuk. Gak, gue iseng aja pengen tahu. Ini hujan agak lumayan deres, tapi karena ada Mbah Ringin. Coba sini, Ger, bisa nggak nih? Bisa dong. Tuh. Ide gue bisa diterima nggak nih? Keren loh. Tuh. Cakep kan? Jadi waktu itu gue pernah sempat lihat ada syuting di sini ya. Tempatnya di depan sana. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita mau ke sana dulu. Siapa tahu ada petugas segala macamnya bisa kita tanya-tanya dan kita bisa masuk ke dalam. Atau boleh nggak sih kita uji nyali malam-malam ke sini? Ini namanya Museum Gula Jawa Tengah. Tuh, alat-alatnya di situ banyak.
Soft opening Gondang Park 30 Desember 2023, Museum Gula Jawa Tengah. ...1982 loh. Enggak, kita masuk. Loh, nggak ada tiket, nggak ada apa, masuk aja. Nih Jawa Tengah nih. Ini Jogja, nah kita di sini nih, Klaten. Ini Solo nih, Klaten ya. Oh. Ini, ini pabrik gula yang ada di Jawa Tengah nih. Nih, pabrik gula yang ada di Klaten ada 11. Banyak banget ya. Rando Gunting, banyak banget. Prambanan tuh Manis Renggo, Prambanan kali ya. Masih tersisa di Jawa Tengah. Ada 13 pabrik gula. Ceper Baru masih buka, non aktif. Aktif nih Gondang Baru. Masih banyak ya? Enggak, Gondang Baru udah nggak aktif nih, kan Gondang sini sekarang. Ini berarti tahun berapa nih? Terus gitu banyak, mau pencet yang mana? Udah nggak nyala. Oh ini. Mana? Ini dari tadi. Oh ini tadinya? Dari tadi. Nah ini nih, pabrik gula, Batu Raja. Bukan, Batu Raja. Bukan lahan sistem Reynoso 1863. Nah dulu nih tebu kayak gini nih. Dulu Klaten tebu semua. Depan rumah gue tuh ada jalur lori dulu. Sebelum ada itu tuh, bentuknya kayak gitu. Nah ini nih, lihat nih. Nih tebunya kayak gini tuh. Jenis tebu 13, 132, PS56, PS30. Ada hama tebu, tikus. Taruh situ dong. Hama tebu, tenggerek, pucuk. Nih gue tinggal di Klaten baru pertama kali kesini loh. Istri gue juga belum pernah malahan. Tuh, vacuum recorder, putaran mini. Wah, ini apa nih denahnya Gondang? Tiruan ruang kerja administrator. Oh, dulu administrator ruang kerjanya kayak gini. Ini ada mesin tik zaman dulu nih. Mondro, kalkulator zaman dulu, mesin tik, mesin hitung. Nah, ini kebetulan lagi sama Pak Soeharto ya. Pak Soeharto udah berapa tahun di sini, Pak? Saya di sini 30 tahun sampai pensiun. Sebenarnya saya sudah pensiun tahun. Dulu kerja sebagai pegawai pabrik gula. Saya pindah ya pabrik gula, tapi saya termasuk karyawan bawah, tapi saya dikit saya. Oh Dari gitu. saya masuk Satpam tahun 91. Oh, 91 saya Ya. lahir dong, Pak. Ya. 91 sampai 95. Oke. 95 saya masuk museum karena tamu Belanda sini banyak. Oh. Dari tahun 90 itu Belanda sama universitas SMA dari Jakarta hampir sudah sini semua. Tapi untuk museum tok. Tapi ini kan didirikan tahun 1982 museumnya. 1982 Kalau ya. pabriknya 1860. Jadi saya 91 masuk sini. Tamu-tamu dari Jakarta waktu itu masih banyak. Oke. Kalau pas terus tutup itu ya atau sepi. Ya, kan ini tutup tahun 2017 tutupnya. Kalau pabrik gulanya sendiri berhenti beroperasi tahun berapa, Pak? 2017. Oh, 2017 itu. Iya. Oh, kenapa tuh, Pak? Ya alasannya kekurangan bahan baku tebu, pabrik udah Oh, tua. oke. Sebenarnya itu enggak. Sebenarnya ya bocor kan BUMN Iya. sini. Oh. BUMN di mana-mana sama lah gitu. Oh iya. Lama-lama kan habis lama-lama. Oke. Yuk. Ini tinggal 3 pabrik gula yang di Jawa Tengah. Bukan gue yang ngomong ya, guys ya. Wah, ini lewat sini, Pak. Oh, mau ke belakang itu lewat sini? Iya, dan ini basah. Oh, basah. Dulu depan rumah saya ada lori, Pak. Iya. Buat bawa tebu. Nah, dari Jawa Barat nih, Pak. Bawa itu kali ya, bawa mobil apa? Karena ini enggak aja jalan. Jalan aja ya. Nah, dari Jawa Barat ini. Oh, enggak. Dari Ini mesinnya saya tinggal di Surban kan Klaten, ini. Pak. Apa? Mesinnya Surban kan ini. Mesin apa? Mesin tebunya, mesin giling. Oh, mesin giling tebunya segede gitu ya. Nah, ini ada Pakai 4. steam ya, batu bara. Ya, pakai kulit tebunya itu. Oh, kulit tebunya. Bahan bakarnya kulit tebunya.
Oh, jadi hasil bakaran kulit tebu buat giling itu, buat gerakin ya? Bahan bakar dari ketel uap. Jadi ketel uap kan menghasilkan uap. Uap menggerakkan mesin. Oh, jadi nggak usah pakai batu bara atau semacamnya ya? Enggak, tadi ampas tebunya aja itu udah cukup. Kalau bisa kelebihan. Kalau kelebihan nanti untuk membuat kertas Surabaya. Itu yang ini ya? Corong itu atas tadi tuh hasil bakaran Ya, itu cerobong asap. cerobongnya ya? Oh, oke. Itu bukan sih Pak yang rumah hantu ya, rumah tempat syuting? Ya kan di situ ya untuk syuting sama rumah sini. Oh, ada rumah lagi ya? Ya, tapi kalau yang sana tadi kan banknya agak nggak boleh. Basah. Ya Pak. setelah viral itu nggak boleh. Ini buat ini juga, buat syuting juga. Ya ini untuk syuting ini. Ini yang syuting untuk bunuh diri di sumur itu. Oke. Ini katanya buat syuting bunuh diri di sumur ya. Ya. Bunuh dirinya beneran apa? Ya filmnya itu. Oh, filmnya. Ya, filmnya. Mana sumurnya, Pak? Sumurnya ya buatan sekarang udah selesai ya ditinggalkan. Oh. Iya. Ini bisa masuk nggak sih Pak ke rumahnya? Bisa aja. Bisa. Ada yang tinggal nggak sih Pak? Nggak ada. Ini kan banyak rumah-rumah tuh Pak. Ya. Ada yang masih tinggal nggak sih? Nggak ada semuanya. Nggak ada ya? Kosong. Padahal buat perumahan Kalau sih ini kan bisa loh Pak. termasuk disewa. Oh. Sewa PT Lau Group itu. Bisa buat nginep di sini? Bisa. Bisa? Kalau ingin dibersihin. Oh, berapa Pak semalam? Wah itu kurang tahu itu sama bosnya nanti sama manajer. Lumayan. Kalau kita ngajakin Om Fitra, kita mau Mobi kita nginepin sini. Ini dulu syuting kan ditutup ini. Oh. Ditutup terus sumurnya ditaruh sini. Oh, properti Buatan syuting itu. ya. Terus nanti bunuh dirinya pakai tamparnya itu. Oh. Pakai karetnya ini loh ya di sini. Oh, ini ada permainan ya? Iya itu kolam renang. Oh, kolam renang. Tapi lagi nggak ada yang berenang. Ada kadang ada outbound. Oh, ada Di outbound. TK, SD. Oh, Ini asik ada ya. jadwalnya. Kayaknya kantor kita bikin outbound di sini asik nih. Bisa masuk nggak sih Pak ke rumahnya? Kalau ini ya masuk kan kalau gelap ini. Oh, gelap. Ya masuk enggak? Oh, mau masuk. Bisa. Jangan. Oh, masuk enggak? kalau dibolehkan sih pengen. Masuk aja. Oh, nggak dikunci. Oh. Yuk. Cocok sih emang untuk syuting ya. Wah, gila ini rumah mewah zaman dulu nih. Ya wes. Gede Pak ya rumahnya ya? Oh, Ainun Habibie juga di sini? Oh. Jadi ternyata di sini tempat syuting Ainun Habibie juga ya? Oh, sejak tahun 2000 syuting sering ya? Yang terakhir apa Pak? Yang ini pabrik gula itu mengalir. Pabrik gula itu ya? Kapan tuh Pak syutingnya Pak? Oh, belum paling setengah tahun. Baru itu. 6 bulan yang lalu ya? Oh, baru tetap panjang itu. Menarik. Wah, ini apa Pak? Rumah ini yang Oh, ini rumah buat syuting juga ya? ini nanti lewat sana. Mana Pak yang horor Pak? Boleh masuk? Boleh nggak apa-apa. Oh, ini karena udah lapuk ya? Itu kamar mandi Pak? Gimana? Itu kamar mandi. Iya kamar mandi. Oh, berarti ini kamar utama ya? Kamar pertama kamar itu tadi kamar tamu yang masuk itu nanti. Ini kamar apa? Ini kamar utama nyambung sama kamar anak. Iya. Ini satu keluarga. Berarti dulu zaman pabriknya masih jalan ini jadi rumah bos-bosnya ya? Ini rumah bos mesin ini. Bos mesin. Yang tadi bos laborat yang kita tadi. Laborat. Oke.
Oke. Berarti rumah paling Bos tanaman. bos tanaman. Ada 35 rumah. 35 rumah. Ada untuk personalia, kepala TU, kepala angkutan, laboratorium kan ada apa ya? Dan rumahnya gede-gede semua ya, segede Iya. gini ya. Wih, zaman dulu berarti kerja di pabrik gula itu terpandang ya Pak ya? BUMN ya, nah itu. Ya apa ya, kesejahteraannya terjamin. Terjamin. Masuk perumahan semua ada kendaraan. Dan lihat deh rumah zaman dulu ya. Iya. Itu walaupun zaman dulu kan nggak ada AC ya. Iya. Tapi lihat ventilasinya. Di atas tuh dikasih lubang-lubang begitu. Jadi udara panas tuh keluarnya kan ke atas. Nah itu yang zaman sekarang tuh udah mulai jarang tuh kayak gitu tuh. Temboknya tebel nih berapa senti Pak? Wah ini namanya sabuk. Tuh setebel ini loh dari sini ke sini loh. Wah gile. Aduh, akhirnya kita sampai ke mobil juga. Nah tadi info bapaknya katanya depan itu tuh rumah besar itu yang dipakai buat syuting Habibie Ainun. Tapi gue nggak tahu di bagian mananya ya. Mungkin teman-teman ada tahu bisa komen di bawah. Nah ini nih seperti gue bilang tadi, kalau kita ngunci mobil dia otomatis si skyroof panoramiknya ini langsung nutup. Bayangin, ini kan gede banget ya, 75 inci gedenya itu. Jadi lebih gede dari TV ya. Kalau misalkan siang-siang gak ketutup pasti panas. Dan itu sampai ke belakang banget tuh karena dia saking gedenya. Bukan yang ada panoramic sunroof kan, tapi kan kecil tuh, nggak nyampe ujung, nggak nyampe belakang. Nah ini sampai belakang dia. Let's go. Aduh, rambut gua basah lagi. Bisa masuk angin ini. Kemarin waktu kita jalan keliling Kalimantan, kalau hotel tempat kita nginep gak ada anduk ya, itu kita pakai apa? Jadi setiap satu orang tuh punya satu kanebo plus kamios. Jadi kalau misalkan mandi pakai kanebo, udah dikeringinnya cepet. Tapi pastikan kanebonya bukan kanebo yang dipakai buat cuci mobil ya. Nah, jadi kanebonya emang khusus buat mandi aja udah. Walaupun sebenarnya produknya sama. Nah dari depan kayak gini nih pabrik gulanya nih. Oke, ya, let's go. Nah, oke. Nih dia minta nih, are you sure to disconnect the current wifi to enable Android Auto? Oke. Kita jalan Android Autonya. Dan Android Autonya ini sudah wireless ya. Jadi nggak perlu colok-colok kabel, langsung bisa nyala. Karena gitu ya, kalau kita pakai Android Auto, kita tuh bisa pakai voice command-nya Google. Jadi dia udah ada bawaan voice command-nya Jetour. Tapi voice command Google itu bisa buat ngatur entertainment. Misalkan gini, oke Google, peta ke pabrik gula CPR. Permanently close. Tapi kita nggak kesini ya, itu cuma ngasih tau aja. Termasuk mau musik segala macam kita tinggal ngomong aja. Ya, HP gue bunyi juga lagi. Ini kebetulan pakai HP-nya Rere ini connect-nya, si Android Auto wireless-nya. Dan mobil ini tuh kan pas kita pakai dia tuh terasa ya, sasisnya tuh rigid ya, jadi kaku gitu. Dan itu bagus. Mobil-mobil modern rata-rata emang kayak gitu. Nah untuk sebuah crossover apalagi, gue ngerasa sasisnya asik ya. Pas gue cek spesifikasinya, dia kan pakai platform Kunlun. Nah tapi ada yang beda, karena dia 75% body cage-nya itu pakai besi yang high tensile steel. Jadi besinya emang lebih kuat. Jadi high tensile steel-nya itu yang biasanya mungkin cuma 30-40%, dia sampai 75%. Jetour ini juga waktu gue ke Timur Tengah itu dia cukup banyak ya di jalan ya. Jadi dia tuh di pasar Timur Tengah, Arab Saudi, Abu Dhabi, Dubai, itu dia udah masuk. Dan gak cuma yang Desing sama X70, tapi ada juga yang T2 yang bentuknya kayak gini. Itu keren banget sih. Coba itu masuk segera ke Indonesia ya. Dan ngomong-ngomong soal garansi, mobil ini punya garansi mesin 1 juta kilometer. Itu banyak banget sih. Dan untuk garansi mobil keseluruhannya itu 6 tahun tanpa batasan kilometer. Jadi kalau kalian suka jalan gitu, takut mobilnya kenapa-napa, ini nih mobil yang bisa jadi pilihan. Oke, sekarang kita udah sampai rumah dan ini mobil untuk harga 390 juta ini sebenarnya sangat value for money ya. Nah, kalau kalian suka,
kita jalan-jalan pakai mobil ke tempat-tempat yang menarik seperti tadi, next kita kemana ya? Coba komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.